Slide yang pertama, pendekatan klasik. Muncul di era abad ke-20 tahun 1911 sampai 1947. Pendekatan klasik adalah studi baru tentang manajemen yang berusaha untuk menjadikan organisasi dan para pekerja bekerja seefisien mungkin. Ada dua teori dalam pendekatan klasik. Yang pertama manajemen ilmiah, yang kedua adalah administrasi umum. Teori yang pertama manajemen ilmiah dicetus pada tahun 1911 oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principle of Scientific Management dengan menggunakan prinsip dan metode-metode manajemen untuk mendefinisikan satu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert, pasangan suami istri yang ikut mengemukakan metode yang digunakan oleh Frederick, dan mereka juga mengembangkan satu perangkat yang bernama mikronometer untuk merekam gerakan sia-sia dari para pekerja. Berikut bagaimana manajer masa kini bisa menerapkan manajemen ilmiah dengan menggunakan mikronometer. Slide kedua pendekatan klasik mengenai teori administrasi umum. Di sini terdapat dua pendapat ahli. Yang pertama dari Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, terdapat 5 fungsi seorang manajer. Yang pertama fungsi perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penugasan, keempat koordinasi, dan yang kelima pengendalian. Selain itu, Henry Fayol juga mengembangkan 14 prinsip manajemen yang berisi aturan-aturan dasar manajemen yang dapat diterapkan di berbagai organisasi. Yang kedua dari Max Weber. Dia mengembangkan sebuah teori baru bernama birokrasi. Salah satu ciri birokrasi adalah hubungan antara individu yang tidak bersifat pribadi. Kemudian pada teori birokrasi dan manajemen ilmiah terdapat beberapa kesamaan. Salah satunya menekankan rasionalitas. Dan yang terakhir, bagaimana para manajer masa kini menerapkan manajemen ilmiah. Di sini ada 3 dan saya akan menyebutkan satu, yaitu mempekerjakan orang-orang dengan kualifikasi terbaik untuk pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua, pendekatan perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Beberapa hal yang dilakukan manajer, contohnya mengelola orang sampai memotivasi, memimpin, membangun kepercayaan, bekerja di dalam tim, mengelola konflik. Pendekatan ini muncul pada tahun 1924 sampai 1932. Dari pendekatan ini muncullah 4 tokoh, yaitu Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, dan Chester Barnard. Mereka sependapat bahwa manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki sebuah organisasi sehingga harus dikelola secara benar. 2. Kajian-kajian Otto merupakan kontribusi terpenting di pendekatan organisasi. Hasil eksperimennya dari para insinyur Elton Mayo dan rekannya. Dari hasil eksperimen tersebut muncullah beberapa hal seperti job redesign, workday, workweek, penetapan istirahat kerja untuk kesejahteraan para karyawan. Hasil kesimpulan dari para peneliti adalah norma-norma sosial atau aturan-aturan kelompok adalah faktor determinan terpenting bagi perilaku kerja seseorang. Pendekatan kuantitatif adalah salah satu dari 4 pendekatan utama manajemen teoritis. Muncul di era 1940 sampai 1950-an. Merupakan proses pengambilan keputusan melalui pendekatan kuantitatif seperti penggunaan statistika, model optimasi, dan sebagainya. Pada awalnya, pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh para militer untuk memecahkan masalah-masalah militer pada Perang Dunia Kedua. Berkembang dari solusi-solusi matematika yang sekarang digunakan oleh para pengusaha untuk memecahkan masalah-masalah perusahaannya. Ada 3 contoh penggunaan teknik kuantitatif seperti yang dapat dilihat dalam lingkaran yang ada di atasku. Pendekatan kuantitatif ini seringnya dipakai untuk mengambil keputusan dalam bidang perencanaan dan pengendalian. Salah satu contoh penerapan pendekatan kuantitatif setelah Perang Dunia Kedua ini dilakukan oleh perusahaan America West Airlines yang sudah tertera dalam lingkaran di bawah. Nah, yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer merupakan ilmu manajemen yang mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas organisasi. Pendekatan manajemen kontemporer terdiri dari 2 teori, yaitu yang pertama adalah teori sistem. Teori sistem salah satu teori dasar di dalam ilmu fisika yang di masa lampau belum pernah diterapkan di dalam organisasi manusia. Teori sistem terbagi menjadi 2, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, sebuah sistem yang tidak dipengaruhi dan tidak pula berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sistem terbuka, sistem yang dipengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, teori yang kedua adalah teori kontingensi atau situasional. Teori ini adalah cara bagi sebuah organisasi untuk menghadapi atau mengantisipasi situasi-situasi yang berbeda yang membutuhkan cara pengolahan yang berbeda pula. Ada 4 variabel-variabel situasional yang populer menurut Stephen P. Robbins. Yang pertama, ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi yang dimaksud adalah semakin besar organisasinya, maka semakin besar pula kompleks permasalahannya. Yang kedua, ada teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Yang dimaksud teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan rutin adalah untuk mencapai tujuan dalam organisasi, maka dibutuhkannya teknologi. Yang ketiga, ada ketidakpastian lingkungan. Perubahan lingkungan akan memengaruhi proses organisasi. Yang keempat, ada perbedaan-perbedaan individu. Setiap individu atau orang memiliki perbedaan untuk maju. Nah, faktor ini bisa menjadi faktor pertimbangan bagi manajer untuk mengambil teknis-teknis memotivasi dan desain pekerjaan.